wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami kelompok 2 dari kelas D akan menjelaskan tentang makomat dan ahwal dalam tasawuf. Saya Anissa Duyanti, NPM 1901012003 dengan nomor urut 119 akan menjelaskan tentang pengertian makomat. Secara harfiah, makomat berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak kata makom yang memiliki arti tempat, posisi, lokasi, atau tingkatan. Kata makom di dalam Al-Quran dengan makna tempat telah disebutkan beberapa kali, di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, dan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Menurut Al-Qushairi di dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, makom adalah tahapan adab seseorang dengan tujuan mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala usaha yang berkaitan dengan pencarian dan juga ukuran tugas. Seorang sufi tidak boleh bertawakal sebelum menjadi seseorang yang qanaah, kemudian tidak boleh berinabah sebelum taubat, dan juga sebagainya. Kemudian, menurut Abu Nasr As-Sarraj, memiliki pemikiran yang lebih sistematik dan juga komprehensif mengenai pengertian makom. Makom adalah serang tahapan atau kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh melalui serangkaian bentuk ibadah dan juga kesungguhan melawan hawa nafsu dan juga penyakit-penyakit hati serta latihan-latihan spiritual atau riyadah yang semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh dan mengerahkan segala bentuk jiwa raga yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian pengertian makomat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pengertian tahapan-tahapan makomat yang akan dijelaskan oleh saudara Arda Ulul Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Ulul Asmi, NPM 1901012004 dari kelas D. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Anissa Duyanti. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk materi yang kedua adalah tahapan-tahapan makomah dan pengertiannya. Menurut para sufi, ada beberapa tahapan, di antara lainnya adalah at-taubah, al-istiqomah, az-zuhud, as-sabar, asyukur, at-tawakal, ar-ridho, dan yang terakhir adalah al-mahabbah. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses bertasawuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan tersebut. Untuk tahapan yang pertama adalah at-taubah. Nah, dalam bahasa Indonesia, tobat bermakna sadar dan menyesal akan dosa-dosa mereka yang sudah diperbuat di dunia. Hampir semua sufi sepakat bahwasanya tobat adalah makam yang pertama yang harus dilakukan setiap salik. Istilah tobat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu taubata yatubu taubatan, yang artinya kembali. Dan di dalam Al-Quran disebut sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Nah, itulah pengertian dari at-taubah. Nah, kemudian untuk pengertian dari al-istiqomah. Nah, al-istiqomah itu merupakan satu tahapan yang paling penting di antara tahapan-tahapan lainnya. Mengingat pentingnya tahapan ini, ada seorang sufi yang bernama Al-Qushairi itu mengatakan, orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan makam berikutnya. Nah, dalam kaitan ini ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan petunjuk untuk beristiqomah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kami merasa takut dan janganlah kami bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fusilat. Nah, kemudian tahapan makomah yang ketiga adalah az-zuhud. Nah, az-zuhud merupakan makam yang penting yang harus dilewati oleh para sufi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diketahui bahwa makam zuhud pernah menjadi suatu gerakan massal umat Islam pada abad pertama Hijriah, sebagai gerakan protes kepada para birokrat yang kaya. Nah, gerakan zuhud ini dipimpin oleh
seorang sufi yang masyhur yaitu Hasan Al-Basri. Nah, kemudian untuk tahapan yang keempat adalah as-sabar. Nah, ada seseorang sufi yang bernama Al-Kalabazi. Dia mengatakan bahwa sabar adalah seseorang hamba yang mengenai kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kesabaran ini memerlukan suatu usaha yang keras dan pantang menyerah, memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang dan sikap yang hati-hati. Sehingga ada sebuah ungkapan sufi mengenai hal ini, orang sabar berlaku sabar sampai tercapai kesabarannya. Maka ia meminta untuk bersabar sambil berkata, "Wahai orang yang sabar, tetaplah bersabar." Nah, itulah penjelasan dari as-sabar. Kemudian untuk tahapan yang kelima adalah asyukur. Al-Mahasbi berkata bahwa syukur adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang karena rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seseorang berterima kasih atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan nikmat yang lebih besar. Dan orang yang telah mampu menjalankan ini secara istiqomah, maka ia telah berada pada makam yang bersyukur. Nah, kemudian yang keenam adalah at-tawakal atau berserah diri. Nah, ada seorang sufi yang bernama Al-Junaid itu menyatakan bahwa hakikat tawakal adalah merasa bahwa ada dan tidak adanya suatu itu semata-mata merupakan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala suatu menjadi ada. Nah, ada seorang syekh yang bernama Sahal menambahkan bahwa setiap keadaan mempunyai sisi depan dan sisi belakang, kecuali tawakal. Karena sesungguhnya tawakal itu hanya mempunyai sisi depan dan tidak mempunyai sisi belakang. Kemudian untuk tahapan yang ketujuh adalah ar-ridho. Syekh Zunun Al-Misri berkata bahwa ar-ridho adalah keadaan hati seorang yang selalu merasa bahagia dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sedangkan bagi Ibnu At-Tahilah, makam ridho adalah sikap seseorang dalam menampilkan sikap ikut campur terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahapan yang terakhir adalah al-mahabbah. Menurut seorang sufi yang bernama Al-Ghazali, al-mahabbah adalah makam setelah ar-ridho. Nah, kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cintanya dengan Al-Quran dan hadis, dan atsar perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Nah, kemudian menurut Ibnu Al-Qudamah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah, suka mengasihkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya, seperti membaca Al-Quran dan tahajud. Mereka akan merasa rugi bila melewatkan waktu tanpa menyebut namanya dan menyayangi semua hamba Allah, mengasihi mereka dan bersikap tegas kepada musuh-musuhnya. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi tahapan-tahapan makomah dan pengertiannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aulia Rawigama. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rawigama, NPM 1901011031. Di sini saya akan menjelaskan materi tasawuf lanjutan dari Saudara Arda Ulul Azmi. Di sini saya akan membacakan materi ahwal. Secara terminologi, ahwal adalah keadaan spiritual yang menguasai hati. Ahwal adalah jamak dari hal yang memiliki arti keadaan atau kondisi jiwa. Ahwal atau yang disebut hal ini datang dan pergi pada diri seseorang secara tiba-tiba dan tanpa disengaja. Jika tadi dijelaskan oleh Saudara Arda, makom adalah upaya atau usaha, sedangkan ahwal atau hal adalah karunia, dan ahwal tidak bisa datang tanpa adanya kesadaran. Sebenarnya makom dan ahwal itu menunjukkan atau mempertegas tentang kesaksian manusia mengenai tidak adanya Tuhan selain Allah. Dan ahwal sendiri merupakan kondisi seseorang di mana orang tersebut menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan tanpa melalui latihan spiritual. Kondisi atau status seseorang
hamba terhadap Tuhannya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Contoh dari ahwal yaitu zikir, yang merupakan cerminan dari keadaan hati. Amalan ini biasanya dilakukan setiap hari yang datangnya dari diri kita, baik dari pemikiran dan penglihatan batin kita terhadap amalan-amalan tersebut. Selanjutnya, melakukan sholat 5 waktu. Sholat sendiri merupakan suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah yang pengerjaannya dimulai dengan takbiratul irham dan diakhiri dengan salam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Azizah dengan judul Capaian-Capaian Ahwal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Fatmasari, NPM 1901011033. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Aulia Rawigama, yang mana saya akan menjelaskan tentang capaian-capaian ahwal beserta pengertiannya. Menurut dalam teori yang ada di ilmu tasawuf, ada beberapa macam capaian-capaian dalam ahwal, yaitu yang pertama adalah ada muraqabah, yang kedua qurb, dan yang ketiga tumakninah, yang keempat adalah yakin. Yang pertama adalah muraqabah. Nah, muraqabah dilihat secara etimologi berarti mengamati atau menjaga sebuah tujuan. Sedangkan jika dilihat dari segi terminologi, muraqabah merupakan salah satu sikap mental yang memiliki suatu pengertian adanya kesadaran diri sendiri bahwasannya dirinya senantiasa berhadapan dengan sang Khalik, juga merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, menurut Al-Qushairi, muraqabah adalah suatu keadaan yang mawas diri kepada sang penciptanya. Mawas diri sendiri artinya adalah adanya kesadaran bahwasannya seorang hamba bahwasannya Allah senantiasa mengawasi dan juga melihat dirinya. Yang kedua ada qurb. Jika diartikan secara bahasa, qurb dapat berarti dekat darinya dan kepadanya. Maksudnya di sini adalah dekat kepada Allah ya. Al-Sarraj berpendapat bahwa qurb merupakan kesaksian atau penyaksian sang hamba, juga hatinya akan kedekatan sang Khalik dengan dirinya lewat perantara ketaatan dalam beribadah. Tidak hanya itu, qurb akan mengarahkan semua keinginannya hanya pada sang pencipta, yang mana dapat dilakukan dengan cara mengingatnya, baik di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan yang ramai. Al-Sarraj juga menyebutkan ada 3 tingkatan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama yaitu orang-orang yang berjuang mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan berbagai ketaatan, karena mereka mengetahui kekuasaan sang Rabb atas dirinya. Yang kedua, orang yang sudah menyempurnakan tingkatan yang pertama. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kelompok kaum agung dan kaum akhir. Terus di sini ada tumakninah. Tumakninah secara bahasa berarti tenang dan tentram. Tidak adanya rasa khawatir atau rasa was-was yang mengganggu pikiran maupun perasaan seseorang, dikarenakan kebersihan jiwanya telah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Yang terakhir yaitu ada yakin. Kata yakin diartikan sebagai perpaduan antara suatu pengetahuan yang mendalam, luas, sebuah rasa cinta dan rindu yang juga amat dalam, sehingga dapat tertanam rasa perjumpaan secara langsung dengan Rabb-nya di dalam jiwa seorang hamba. Di sisi lain, Al-Junaid memiliki pandangan bahwa yakin merupakan tetapnya suatu ilmu di dalam hati yang tidak akan berpindah, berbalik juga tidak akan pernah berubah.
Sedangkan menurut Al-Sarraj, yakin adalah bagian yang paling akhir atau fondasi dari ahwal. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.